Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo, tepatnya di Bukit Dingklik, Pasuruan, Jawa Timur terus meluas. Kebakaran terdeteksi ke 5 titik seluas 889 hektar. Api yang melalap hutan dan lahan Bukit Dingklik, Kabupaten Pasuruan terus berkobar. Sebelumnya 1 titik, kini menjadi 5 titik dan menjalar ke tebing dan lembah curam sehingga sulit dipadamkan. Petugas gabungan berusaha memadamkan api baik lewat skema waterbombing maupun pemadaman jalur darat. Ini masih terjadi kebakaran, utamanya yang paling parah ini adalah di sekitar daerah Dingklik ya, di sekitar penanjakan itu, di sekitar situ ada 5 titik ya, 5 titik spot kebakaran. Bagaimana kita dapatkan dari visual dari yang dilakukan oleh waterbombing. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sudah ada jurnalis Kompas TV, Babul Arifandi. Selamat pagi Babul, seperti apa kondisi kebakaran di kawasan Gunung Bromo saat ini? Apakah api sudah dapat dipadamkan seluruhnya? Iya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Hari ini, Kamis, merupakan hari yang ke-11 kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo. Sejak pertama kali kobaran api terlihat pada tanggal 3 Agustus kemarin. Dan hingga saat ini proses pemadaman masih dilakukan karena api yang melalap vegetasi di kawasan Bromo ini masih belum bisa dipadamkan. Konsentrasi utama sebenarnya sejak 2 hari ini adalah di Bukit Dingklik di Desa Wonokiti, Kabupaten Pasuruan. Awalnya hanya ada 2 titik api, satu di Bukit Dingklik, kemudian di sebelahnya ada Bukit Penanjakan, dan Bukit Penanjakan terlaporkan sudah berhasil dijinakkan kobaran apinya, dan konsentrasi petugas gabungan yang memadamkan api ini terkonsentrasi di Bukit Dingklik. Dan di Bukit Dingklik ini ternyata sebaran api semakin meluas. Dari awalnya 1 spot, kemudian sejak kemarin dilaporkan sudah berkembang menjadi 5 spot titik api yang kemudian menjalar, bahkan saat ini sudah mendekati puncak Sungai Point dan Jembatan Kaca yang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Jembatan Kaca dan Puncak Suni ini, Okta, perlu kami jelaskan merupakan objek wisata yang berada di luar kaldera Bromo. Sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menjadi wisata alternatif ketika wisata Bromo, wisata utama ditutup oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Namun dengan semakin dekatnya kobaran api ke puncak Sungai Point dan juga Jembatan Kaca, maka pemerintah Kabupaten Probolinggo mulai tadi malam, pada Rabu malam kemarin, resmi menutup akses ke puncak Sungai Point dan hanya Jembatan Kaca Bromo yang dibuka, itu pun dengan pengawasan dan bimbingan ketat. Oke, Babul, tadi Anda katakan salah satu yang menjadi fokus adalah di Bukit Dingklik, tadinya 1 spot menjadi 5 spot. Lantas apa yang menjadi kendala dalam proses pemadaman ini? Ya, Okta, selain faktor alam, angin kencang dan vegetasi yang sudah mengering sehingga mudah dilalap api, ada 2 faktor lagi yang membuat pemadaman ini berjalan cukup sulit. Yang pertama adalah sumber daya air yang cukup terbatas. Selama ini proses pemadaman dilakukan dengan mengambil air dari Ranupani Lumajang. Dan proses ini berlanjut sampai hari ini, dan kita ketahui bahwa di sekitar lokasi ini memang tidak banyak spot air yang bisa digunakan oleh petugas pemadam kebakaran ataupun helikopter waterbombing untuk mengambil sumber daya air. Kemudian yang kedua adalah medan yang memiliki kemiringan hampir 80 derajat. Ini membuat petugas gabungan tidak bisa menjangkau titik-titik yang menjadi sumber api baru. Seperti yang di Bukit Dingklik. Ini mayoritas medan yang harus dilalui oleh petugas adalah medan terjal dan lembah yang sangat berbahaya jika kemudian dilalui atau didaki oleh para petugas gabungan yang akan melakukan pemadaman api. Okta. Angin, sumber daya air maupun juga topografi di sekitar Gunung Bromo ini menjadi salah satu yang menjadi tantangan bagi petugas. Terima kasih Babul Arifandi dari Probolinggo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.